Hari ini negeri kita sedang memperingati Hari Pemuda, Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 semenjak tahun 1928 yang silam. Pemuda-pemuda Indonesia berkumpul lalu menyatukan tekad kekuatan untuk merdeka. Tentu zaman pada Allah, sejarah itu tidak bisa dilupakan. Sejarah itu menjadi fondasi, menjadi dasar untuk lebih maju. Pemuda-pemuda itu, jika kita lihat batas usia yang diberikan berbeda-beda. Ada yang menyatakan di terminologi mereka membatasi kaum pemuda itu yang berusia 40 tahun, lalu 40 tahun sampai 14 tahun ke bawah. Lalu ada juga yang mengatakan sampai 65 tahun disebut pemuda. Lalu apa batasan pemuda itu? Batasan pemuda itu adalah jika kita merujuk kepada Al-Quran, orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang punya kekuatan untuk memberantas kemungkaran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam kata Allah, dalam Al-Quran, Allah ceritakan surah Al-Kahfi. Di surat ini Allah sampaikan pada ayat ke-13 bahwa Allah telah menceritakan perjalanan sekelompok pemuda yang teguh pendirian, pemuda yang beriman, pemuda yang berkualitas, pemuda yang menggunakan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Surat Al-Kahfi dijelaskan tegas bahwa Allah menceritakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan menceritakan sebuah kisah yang benar, kisah yang luar biasa kepada kamu. Innahum fityah, mereka itu satu kelompok yang kuat, kelompok yang teguh pendiriannya. Di saat orang-orang lain, para pemuda lain sudah lengah dari aturan Allah, tapi mereka tetap pada pendirian agama yang mereka anut, tetap agama tauhid. Tatkala guru-guru mereka, tatkala orang tua mereka, tatkala tokoh-tokoh masyarakat mereka, tatkala pemuka-pemuka adat dan masyarakat meninggalkan Allah yang Maha Esa, lalu berpaling dengan bersyirikat kepada Tuhan yang lain, tapi pemuda yang satu kelompok ini tidak berpaling. Inilah yang disebut dengan pemuda Al-Kahfi. Jamaah dirahmati Allah, apa yang dilakukan mereka setidaknya menjadi referensi untuk pemuda bangsa negeri kita yang mayoritas Islam ini. Yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityah, mereka itu teguh pendirian, mereka itu kuat. Apa yang kuat? Amanu bi rabbihim, mereka senantiasa menjaga keimanan mereka terhadap Tuhan mereka. Mereka tidak pernah melupakan ajaran ketauhidan. Mereka selalu mengikuti Al-Quran. Mereka berpedoman kepada kehidupan Rasulullah. Saat itu mereka belum bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Para nabi sebelum Rasulullah juga ada, maka mereka memperdomani kehidupan nabi yang akhir masa. Pemuda-pemuda yang seperti inilah pemuda yang senantiasa memiliki ketangguhan dan keteguhan iman. Jangan kepada Allah. Mencari pemuda di masa ini yang kuat imannya, yang teguh pendiriannya,
mulai sulit. Kenapa? Karena orang tua mereka pun seperti itu. Pemuda itu karena berasal dari orang tua pun sudah mulai sulit mencari yang beriman yang kuat pendiriannya. Jangan ada Allah. Di balik pemuda yang sukses itu pasti ada orang tua yang selalu mendukung dan mendorong menasihati mereka. Jangan ada Allah. Maka pemuda yang diceritakan oleh Allah ini dikisahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah pemuda-pemuda yang tetap pada pendirian keimanannya. Mereka tidak meninggalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Lalu karena mereka sudah taat tetap pada pendirian agama, maka Allah wazidnahum huda, kami tambahkanlah jalan kebenaran atau hidayah kepada mereka itu. Inilah pemuda harapan bangsa yang kita butuhkan. Pemuda yang paham dengan agamanya, pemuda Islam yang paham dengan Al-Quran. Jika seorang pemuda hari ini hidup tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tidak mau belajar Al-Quran dan hadis, tidak mau mendengar, tidak mau membaca, maka pemuda-pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang selalu diombang-ambing oleh kehidupan yang tren pada saatnya. Yang mana tahu betapa besarnya negeri kita ini, tapi negeri kita menjadi penjara buat kita. Betapa kayanya negeri kita ini, tapi kemiskinan merajalela. Betapa luas dan banyaknya rezeki di muka bumi di Indonesia ini, tapi sulit untuk mendapatkannya. Apa yang terjadi negeri kita seperti ini? Karena kita tak punya pemuda seperti pemuda Al-Kahfi. Hari ini pemuda ini diharapkan bangkit kembali, didorong oleh kita yang sudah jadi kepala keluarga. Kita dorong para pemuda kita untuk kembali kepada Al-Quran, untuk belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ajarkan nilai-nilai ketuhanan kepada mereka, supaya mereka mengatakan bahwa Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatur kehidupan di muka bumi dan mengatur kehidupan di langit, adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemana pada Allah? Orang-orang yang soleh dan taat, orang-orang yang beriman dan soleh taat, maka kehidupannya itu wazidnahum huda, dipermudah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Khatib banyak membaca kisah-kisah orang-orang sukses dari kalangan muslim, adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada orang yang taat dari kecilnya sampai ia dewasa, lalu sampailah dia pada titik akhirnya diwisuda dari sebuah perguruan tinggi. Tapi selama hidupnya beriman, beramal, insya Allah begitu ia wisuda, orang yang meminta dia untuk bekerja, dan dia menentukan pula mana pekerjaan yang dia suka itu. Dia tidak diintervensi, tapi dia yang memilih. Itulah hebatnya para pemuda-pemuda yang beriman, beramal soleh itu. Karena Allah jaminkan wazidnahum huda. Allah jamin akan menambah petunjuk, akan mempermudah lancar kehidupan mereka. Jika kita punya anak hari ini masih pemuda, pastikan mereka beriman dan beramal soleh. Tugas kita mengantar mereka untuk belajar di bawah panji-panji ilmu yang sudah diajarkan. Lalu ada dasarnya iman, lalu ada amalannya amil sholihan, yakin dan percaya. Berceritalah dengan orang tua yang sukses anaknya. Pak, anak bapak kerja di mana? Si bapak akan cerita dengan cerita yang indah kita dengar.
Tapi ada orang yang kita dengar bercerita, Pak, anak Bapak kerja di mana? Jawabannya apa? Sulit saya menceritakannya, Pak. Kenapa? Kalau pendapat tidak sesuai dengan keinginannya, tanyakan dia, apakah anaknya selama ini beriman dan beramal soleh. Jika ia beriman dan beramal soleh, maka ia akan jadi pemuda yang benar. Dia akan belajar, dia akan menerima ilmu pengetahuan, dia akan sungguh-sungguh, dia tidak kurang-kurangan, dia tidak akan ikut-ikutan tren yang hari ini. Dia tidak membuang-buang waktu, dia tidak ngumpul-ngumpul menjadi perkumpulan yang tidak bermakna, tapi hanya menghabiskan waktu. Trennya sesaat, enaknya sebentar, sudah itu kecewanya sepanjang masa. Yang kedua, bagaimana pemuda yang diceritakan Allah dalam surah Al-Kahfi ini? Ketika mereka itu berdiri, kita qamu faqalu rabbuna rabbus samawat. Jika mereka disuruh berdiri di depan orang banyak, mereka punya marwah, mereka punya martabat, mereka punya harga diri, mereka tidak rendah diri di depan bangsa-bangsa yang lain. Hari ini negeri kita hampir dikuasai oleh orang-orang yang tidak ikut membangun negeri ini. Ekonomi kita dikuasai oleh Cina. Hal-hal yang penting di negeri kita ini, pusat-pusat sumber daya, mineral, dan sumber tambang lainnya itu, minyak dan sebagainya, dikuasai oleh orang-orang yang tidak pernah berjasa di negeri kita ini. Lalu mana pemudanya? Pemudanya menunggu dan menunggu. Kenapa? Karena pemudanya tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak berkualitas, tidak punya kompetensi, dan tidak punya kualifikasi. Sementara yang kita hadapi orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, tapi mereka punya kompetensi, punya keahlian, lalu punya kualifikasi, punya pendidikan yang tinggi, lalu mereka kuras negeri ini. Wahai pemuda-pemuda yang hadir hari ini, wahai bapak-bapak yang punya pemuda, bangkitkan anak-anak kita, ajari mereka, yakinkan mereka dengan keimanan, suruh melakukan kebaikan, suruh mereka belajar dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah mereka akan berdiri bukan sejajar, tapi di atas rata-rata bangsa yang lain. Mudah-mudahan di hari pemuda ini, di hari Sumpah Pemuda ke-49 ini, kita bangkit menjadi bersatu, kita bangkit menjadi negeri yang bermarwah, negeri yang dihargai orang, bukan menjadi orang asing di negeri sendiri, tapi kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun inni usiikum bi nafsi bittaqwallahi wa fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dan insana al-ikhlas ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis solihin. Allahumma ij'al hadha baladan amina wa rizqna ahluhu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir, khususan baladina Indonesia wa bil khusus baladina Padang bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa Allah yang Maha Kuasa,
Di hari ini kami berkumpul di tempat yang suci dan mulia ini, Allah. Tetapkan hati kami, Allah, untuk mencintai Allah. Tetapkan iman kami, Allah, untuk mengikuti ajaran. Tetapkan kami menjadi orang-orang yang terbaik, ya Allah. Selalu bermanfaat dalam setiap waktu, ya Allah. Duhai Allah, jadikan anak-anak kami, pemuda kami, menjadi generasi-generasi yang lebih kuat daripada kami, ya Allah. Kuat iman, ya Allah. Banyak amalinya, ya Allah. Dan mereka punya pendirian yang teguh, agar selalu mereka tetap pada pendirian yang berbasiskan agama-mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la